Kita lanjutkan ke pembahasan kita. Rukun haji yang kedua, al-wuqufu bi Arafata. Wukuf di mana? Arafah. Itu rukun haji yang kedua. Kemarin rukun haji yang pertama namanya ihram. Apa ihram? Niat memulai haji. Kalau ihram umrah, niat memulai umrah. Yang kedua, wal wuqufu bi Arafata, wukuf di Arafah. Bagaimana jalannya? Tanggal 8 bulan haji. Kita sudah harus bersiap-siap melalui komando dari ketua kloter. Terus disampaikan kepada karom, ketua rombongan. Kemudian dari ketua rombongan diperpanjang lagi kepada karu, ketua regu. Dari ketua regu sampaikan kepada anggotanya. Yuk, kita sudah harus siap-siap. Tanggal 8 tuh. Mandi dulu, mandi ihram. Selesai mandi ihram. Ya, sebelum niat haji atau umroh, boleh kita untuk memakai yang namanya parfum, apapun parfumnya. Ya, badannya disemproti, termasuk kain ihramnya disemprotin. Selama belum mulai niat haji, hukumnya boleh dan dianjurkan. Itu ihram. Nah, begitu habis johor, mulailah kita diberangkatkan. Kemana? Ya, dengan sistemnya pemberangkatannya itu disebut dengan sistem taroddudi. Mulai sistem taroddudi itu kapan? Tahun 2003. Apa yang dimaksud dengan sistem taroddudi? Antar jemput. 2002, 2001, 2020. Artinya bis itu yang datang ke hotel, ke maktabah, pokoknya bis siapa aja. Pokoknya kalau dia lewat di depan apa itu ya? Di depan maktab itu bisa berebut. Tidak harus sesama rombongannya, tidak harus sesama kloternya. Berebut. Kemudian 2003 tidak lagi. Masing-masing maktab, hotel, dalam satu hotel itu sudah mempersiapkan busnya. Jadi artinya ketika itu bus lewat, tapi bukan maktab yang dimaksud, katakanlah maktab 203. Itu bus lewat. Kagak boleh yang bukan maktab nomor 203 misalnya untuk naik ke bus. Nah, mereka sampai berarti dari misalnya 9 kloter yang ada di maktab 203 supaya teratur lagi, tertib. Ya, ketua kloter dengan membawa ketua rombongan, ketua regu itu mengadakan undian. Undian siapa? Mekah, Arafah. Siapa yang keluar tuh kloter berapa? Jadi nggak bisa nih, misalnya keluar kloter 10. Lalu bagaimana? Kloter 10, kloter 1 nggak boleh naik. Harus kloter 10 dulu naik. Penuh dibawa ke Arafah. Ntar dari Arafah udah nurunin jamaah, itu bus balik lagi ke kloter yang sama. Ke maktab. Contohnya tadi nomor 203.
Nggak bisa dia ngayap ke kloter-kloter yang maktab yang lain. Balik lagi. Nah, naik lagi. Setelah ada undian terus tuh, Pak, tertib jadinya enggak seperti tahun yang 2002. Dikenal sistemnya itu namanya tarodudi, antar jemput. Tarodud itu artinya bolak balik tuh. Sampailah sebagian mereka di Arafah masuk ke tenda-tenda yang di Arafah yang juga sudah ada pembagian. Enggak main masuk aja. Jadi udah disekat-sekat tuh. Kadang-kadang suruh pada bawa kain sekat. Ya, itu enggak bisa main sembarangan dalam satu tenda besar. Begitu siapa yang duluan, dia seenaknya enggak. Ini semakin terus ditertibkan seperti itu. Ngapain kita di Arafah? Begitu udah sampai, belum masuk yang namanya waktu wukuf. Walaupun sudah berada di malam tanggal 9. Sampai kapan masuknya itu waktu wukuf? Tanggal 9 Dzulhijjah setelah gelincir matahari atau masuk waktu zuhur. Tuh mulai masuk waktu apa? Wukuf. Makanya yang pada keliaran-keliaran jalan sono udah jam 11. Siapkan. Wudu, setelah wudu masuk ke tenda. Enggak boleh keliuran kemana-mana. Nah, begitu gelincir matahari, masuk dah waktu wukuf. Ngapain kita di waktu wukuf? Perbanyak yang namanya doa, perbanyak yang namanya istighfar, baca Quran, kemudian zikir itu di Arafah. Ya, tuh ada riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali waktu dia wukuf di Arafah, u'tiya masa'al. Apa yang dia minta, u'tiya, akan diberikan oleh Allah. Tuh. Sampai kapan kita meninggalkan? Sampai masuknya malam ke-10 ba'da maghrib, kita pindah. Kita kenali, apa itu yang namanya Arafah? Wukuf itu diam, tinggal sementara. Kemudian di Arafah. Apa itu Arafah? Yang pertama, Arafah itu diartikan adalah mengetahui atau mengerti dan paham. Jadi Arafah arti pertama adalah mengerti dan paham. Kenapa diartikan Arafah itu mengerti dan paham? Lantaran malaikat Jibril ngajarin tentang manasik haji kepada Nabi Ibrahim. Ini di Arafah diajarin. Nabi Ibrahim diajarin tuh, mulai dari mengenal rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajib hajinya, dikenali oleh malaikat Jibril, diajarin. Setelah semua sudah diajarin, apa kata malaikat Jibril? Arafta. Arafta. Artinya, apakah Arafta, engkau Ibrahim udah paham? Udah ngerti? Paham mengerti yang mana? Tadi tentang manasik haji yang diajarin oleh Jibril. Qala Ibrahimu, kemudian Nabi Ibrahim jawab, Araftu, saya udah paham. Sebab itulah maka Arafah yang
diartikan paham dan mengerti. Itu takwilan yang pertama. Kemudian takwilan yang kedua, Arafah itu diartikan mengakui. Mengakui apa? Mengakui dosa. Jadi pada saat itu kita renungi itu dosa-dosa kita. Di saat kita sudah masuk akil balik, bagaimana dengan Allah? Bagaimana dengan orang-orang, kedua orang tua kita? Setiap hari apa-apa saja yang kita pernah lakukan. Menjadi renungan. Dikisahkan, diceritakan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala bercerita tentang apa? Arafah. Tentang Arafah. Pada suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jilani beserta murid-muridnya wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah, kemudian ditanya murid-muridnya. Wahai murid-muridku, ketika kamu tadi di Arafah itu apa yang kamu ketahui? Ada apa tuh di Arafah? Apa yang kamu lihat di Arafah? Muridnya serempak menjawab, saya nggak ngelihat apa-apa wahai Tuan Guru. Kiranya kamu mau nggak melihat di Arafah itu penuh dengan apa setelah orang-orang yang haji itu wukuf? Pengen wahai Tuan Guru, kami pengen. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau begitu pejamkan matamu sekarang. Jadi muridnya menjamkan kepala lalu diusap. Melek, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Pelan-pelan, buka matamu. Pelan-pelan. Begitu pelan-pelan dibuka. Dah, apa yang kamu lihat di Arafah sekarang ini? Ada monyet, ada kambing, ada binatang macan, singa, apa aja tuh kumpul di Arafah. Tuh, kaget tuh murid-muridnya. Lah, kok banyak binatang? Nah, itulah wahai murid-muridku gambaran orang-orang yang tadi lagi wukuf. Di mana orang ada yang seperti monyet, ada yang seperti kerbau, ada yang seperti kambing, ada yang seperti singa, macan. Maksudnya yang ditinggalkan sekarang ini oleh orang-orang yang wukuf seperti sifatnya itu binatang. Nah, mana contohnya? Ya, manusia punya sifat kayak monyet. Apa yang bisa kita pahami dari sifat monyet? Monyet itu hidupnya serakah. Ini yang ditinggalkan oleh orang-orang yang wukuf tadi. Kadang-kadang ada pada diri kita sifat serakah. Coba lihat monyet. Dia senang sekali makan buah-buahan. Begitu dilemparin, ya pisah, sekian, lalu berebut. Tuh semua monyet ingin dapat yang namanya pisang. Nah, udah dapat, dilemparin lagi itu pisang. Mereka yang sudah dapat nggak berhenti. Masih apa lagi? Ngobrol lagi, ngambil lagi itu pisang. Padahal udah dipegang, udah ada yang di mulut. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tangannya yang kanan udah megang, mulutnya udah gigit, kirinya udah megang, kakinya udah megang, kemudian kanan, kirinya udah megang. Coba dilemparin lagi.
dilemparin lagi. Mereka nggak berhenti, Pak. Padahal udah semua susah dia, mau megang pakai apa, mau ngerebut pakai apa, tapi tetap saja. Nah, itu yang ditinggalkan oleh orang-orang yang wukuf di Arafah. Itulah sifat-sifat yang kayak begitu. Nah, belum lagi yang namanya kerbau, belum lagi yang namanya kambing, belum lagi yang namanya singa, macan. Bapak dan jamaah bisa memahami sifat-sifat itu. Lalu kerbau pengennya ngapain doang? Makan mulu. Asal udah makan perutnya kencang, tidur. Tuh, jadi manusia di Arafah ya nggak ada yang banyak yang kayak begitu. Makanya pantas kita disuruh banyak istighfar, disuruh banyak zikir, memuhasabah, itu Arafah. Ya, untuk apa? Apa artinya Arafah? Mengakui. Ya, mengakui apa? Diri sendiri. Apa yang sudah diperbuat. Mari kita isi semuanya dengan hal-hal yang positif. Dengan hal-hal yang baik. Kita banyak mengoreksi diri. Ya, banyakin istighfar dan seterusnya. Digambarkan itulah maksud dari wukuf di Arafah yang menjadi rukun haji yang kedua. Siapapun yang tidak hadir dalam kondisi kurang sehat tapi tidak menghilangkan akalnya wajib hadir di Arafah. Ya, wajib hadir di Arafah. Ada istilah yang disebut dengan safari wukuf. Apa yang dimaksud safari wukuf? Orang-orang yang sedang sakit, tinggal di rumah sakit harus dibawa dengan mobil ambulan supaya berada di Arafah setelah gelincir matahari. Jadi pas gelincir matahari, orang-orang yang sakit itu ya sudah ada di Arafah, langsung dibawa pulang kembali ke rumah sakit. Jadi waktunya wukuf itu sebentar, tidak harus berjam-jam. Tidak harus berjam-jam. Demikian Bapak dan jamaah,